لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Allahumma sholli ala nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman dan Islam kita yang bisa kita nikmati, bisa kita lakukan mudah-mudahan secara kafah. Saya pernah mendengar cerita ada seseorang pada keluarga non-muslim. Kemudian ia secara diam-diam syahadat atau masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian ketika ia mendengar adzan, ia selalu menangis karena sangat besar keinginannya untuk segera melakukan sholat. Ingin sekali untuk mengaji dan sebagainya di dalam Islam, tapi dia tidak berani untuk melakukannya, takut kepada keluarganya. Begitu kita yang sudah secara bebas melaksanakan syariat Islam ini, dengan mudah kita bersyukur sekali. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah di dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridha Allah. Kemudian kita ketika akan meninggal dunia nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Saya akan sedikit mengambil hikmah tentang husnul khotimah. Sesungguhnya bagaimana husnul khotimah itu bisa terjadi pada seseorang hamba yang meninggal dunia. Meninggal dalam husnul khotimah itu karena seorang hamba itu kondisi imannya dalam keadaan baik sekali, kondisi Islamnya dalam keadaan bagus sekali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya jika Allah menghendaki seorang hamba untuk meninggal secara husnul khotimah, maka seorang hamba itu akan dibuat bekerja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja di sini para ulama mengartikan bahwa Allah memperkerjakan seorang hamba ketika akan meninggal dunia, maka Allah akan mengokohkan hati seorang hamba itu sehingga merasakan ketenangan, bahkan kebahagiaan ketika rohnya akan dicabut dari jasadnya. Maka seorang hamba itu akan lebih tenang di dalam menghadapi sakaratul mautnya. Ia
banyak mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, kemudian ia mengatakan la ilaha illallah, kemudian ia menyebut-nyebut perbuatan dosa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia ini, kemudian ia berulang-ulang mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekali lagi Allah mengokohkan perkataan yang ada dalam diri dan hati seorang hamba ketika akan meninggal dunia itu hanya perkataan istighfar la ilaha illallah, dan ingin sekali berlindung kepada Allah dari godaan setan ketika akan meninggal dunia itu. Ketika di alam kubur, maka Allah mengokohkan, menguatkan hati seorang hamba untuk bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh malaikatnya Allah di alam kubur. Kemudian di negeri akhirat, di yaumul hisab, Allah juga mengokohkan untuk menjawab seorang hamba itu, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat ketika dihisab. Untuk bisa berbuat demikian, seorang hamba hendaknya beristiqomah di dalam berbuat amal soleh dan kebaikan dan ibadah-ibadah yang telah dituturkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika seorang hamba akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allah menurunkan malaikat kepada seorang hamba yang akan meninggal dunia itu. Kemudian malaikat itu membisikkan, ala takhafu, ala tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru fi jannatil ladzi kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan atas kalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa seorang hamba ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Dan barang siapa tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengan dia. Jadi seorang kafir yang belum menikmati Islam ini itu tidak menginginkan bertemu dengan Allah ketika dia meninggal dunia, karena sesungguhnya orang itu di dalam hati, dalam perbuatannya itu merasakan kalau tidak ada ketaatan kepada Allah, itu sebenarnya selalu rasa takut itu menghantui pada dirinya, sehingga meninggal dunia pun tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sebenarnya husnul khotimah itu? Bisa merupakan doa saja kepada orang yang meninggal dunia dengan mengatakan semoga si fulan ini husnul khotimah kepada keluarganya. Barangkali yang demikian itu masih cenderung menghibur keluarganya agar ia merasa bahwa yang meninggal itu adalah husnul khotimah. Sebenarnya meninggal dalam husnul khotimah itu seharusnya sudah dipersiapkan, sudah direncanakan oleh seorang hamba untuk bisa meninggal secara husnul khotimah, yaitu dengan cara berbuat amal-amal soleh, melaksanakan syariat agama Islam ini secara kafah.
bisa mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah kepada kita untuk senantiasa membimbing kita kepada kebaikan. Bahkan ketika saat meninggal dunia pun Allah tetap membimbing kita, sehingga ucapan kita, usaha kita dalam saat roh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tetap dibimbing Allah untuk senantiasa menyebut namanya, istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita angan-angan untuk bisa mengarahkan diri kita ini masing-masing kepada ketika meninggal dunia nanti bisa dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Saat ini mumpung masih berada di dalam bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan amal usaha kita untuk kebaikan, untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika kita dalam keadaan sakaratul maut akan meninggal nanti dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, kemudian mengatakan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Insya Allah kita bisa dibimbing seperti orang-orang terdahulu yang telah dibimbing oleh Allah karena usahanya untuk mencari rahmat dan ridha Allah, untuk mencari keselamatannya kehidupan dunia dan akhirat ini. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.